Agustus biasanya diidentikan dengan kemerdekaan dan selebrasi keberhasilan bangsa ini lepas dari penjajah. Tapi kalau lo mau melotot sedikit lebih lebar dan melihat angka-angka finansial di balik papan reklame yang serba merah putih itu, bulan ke-8 justru seringkali jadi pintu masuk menuju pusaran krisis yang mengerikan. Bayangan krisis sistemik selalu mengintai saat inflasi diam-diam menggerogoti isi dompet lo dan gejolak global mendadak bikin mata uang kita gemetaran. Sementara jutaan orang sibuk merayakan kebebasan yang semu, sebagian kecil yang paham permainan sedang diam-diam menumpuk benteng pertahanan mereka. Lo mungkin merasa hidup lo hari ini aman-aman saja, tapi saat gelombang di angka digital yang tidak ada harganya sama sekali. Berikut ada 7 barang yang perlu diamankan jika mau selamat. Barang pertama yang harus segera lo amankan tanpa menunda-nunda adalah pasokan makanan kering dan tahan lama yang gampang disimpan dalam jangka panjang. Banyak orang sok tenang dan berpikir toko swalayan akan selalu buka setiap hari. Padahal begitu rantai pasok terganggu sehari saja, rak-rak makanan di minimarket dekat rumah lo bakal kosong melompong cuma dalam hitungan jam. Kita sudah pernah melihat bagaimana kepanikan membuat orang saling sikut cuma demi berebut barang dasar. Dan kalau lo tidak punya simpanan beras, makanan kaleng, atau sumber karbohidrat dasar di rumah, lo cuma sedang mempertaruhkan perut keluarga lo pada kebaikan sistem yang sebenarnya tidak pernah peduli sama nasib lo secara personal. Barang kedua yang sifatnya mutlak untuk lo persiapkan adalah obat-obatan dasar dan perlengkapan medis darurat. Lo harus sadar bahwa di tengah krisis atau kelangkaan, mengakses fasilitas kesehatan atau sekadar beli obat generik bisa berubah jadi perjuangan hidup dan mati. Mengamankan persediaan obat-obatan pribadi, antiseptik, pembalut, hingga suplemen penunjang daya tahan tubuh adalah hal yang sangat vital. Jangan sampai lo terjebak dalam posisi di mana lo punya uang tapi tidak bisa membeli satu strip obat sakit kepala atau antibiotik karena apotek sudah kehabisan stok akibat gangguan distribusi atau lonjakan harga yang gila-gilaan. Kesehatan adalah benteng terakhir pertahanan lo, dan tanpa fisik yang bertahan, seluruh rencana bertahan hidup yang sudah lo susun dengan rapi bakal hancur seketika. Barang ketiga yang wajib ada di barisan depan strategi keamanan lo adalah emas batangan fisik berukuran kecil. Di saat uang kertas dicet, begitu listrik padam atau sistem perbankan dibekukan, angka-angka cantik itu tidak bisa dipakai buat beli segelas air minum. Emas fisik dalam pecahan kecil memberi lo fleksibilitas luar biasa untuk bertransaksi, menukar makanan, atau bahkan menyelamatkan nilai tukar mata uang yang terjadi secara mendadak. Ini bukan soal mencari keuntungan berlipat ganda seperti yang dijanjikan para penjual mimpi di internet, tapi soal menjaga daya beli lo agar tetap utuh saat nilai uang biasa hancur menjadi debu. Barang keempat yang seringkali diremehkan oleh masyarakat modern yang terlalu manja adalah sumber energi portabel dan alat penerangan alternatif. Kita sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan yang serba nyaman sampai lupa betapa lumpuhnya peradaban manusia begitu saklar listrik mati total. Mengamankan bank daya berkapasitas besar, panel surya lipat kecil, baterai cadangan, hingga lampu isi ulang adalah investasi keselamatan yang harganya tidak seberapa dibandingkan manfaatnya saat bencana datang. Tanpa daya listrik, alat komunikasi lo bakal mati, lo akan terisolasi dari informasi terbaru, dan rumah lo bakal berubah jadi sasaran empuk di tengah kegelapan malam. Menguasai akses terhadap energi mandiri berarti lo memegang kendali atas keamanan dan komunikasi keluarga lo di saat orang lain sedang meraba-raba dalam ketakutan. Barang kelima yang harus lo siapkan mulai dari detik ini juga adalah persediaan air bersih dan sistem penyaringan air yang tangguh. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama beberapa hari, tapi tanpa air bersih, tubuh kita bakal menyerah dalam waktu singkat. Jaringan air bersih perkotaan sangat rentan terhadap gangguan teknis, pencemaran, atau kegagalan sistem pengolahan saat krisis melonjak. Punya simpanan air minum cadangan di rumah, serta alat penyaring air portabel yang bisa mengubah air keruh menjadi layak minum adalah penyelamat jiwa yang sebenarnya. Jangan biarkan keluarga lo terpaksa meminum air terpolusi cuma karena lo terlalu malas menyiapkan alat filter sederhana yang harganya bahkan lebih murah daripada harga sepatu lari yang lo beli bulan lalu. Barang keenam yang tidak boleh lo lewatkan sama sekali adalah dokumen-dokumen penting dalam bentuk fisik dan salinan digital yang terenkripsi dengan aman. Di tengah kekacauan, identitas, bukti kepemilikan aset, sertifikat, dan rekam medis adalah kartu truf lo untuk mengklaim hak-hak lo di masa depan. Simpan semua dokumen asli dalam wadah tahan air dan tahan api yang mudah dilompati dan dibawa lari dalam waktu kurang dari 5 detik jika situasi memaksa lo untuk evakuasi mendadak.
Banyak orang kehilangan seluruh riwayat hidup dan harta benda mereka bukan karena rumahnya hancur, tapi karena mereka tidak bisa membuktikan siapa diri mereka dan apa yang mereka miliki saat sistem administrasi berusaha dipulihkan kembali setelah krisis mereda. Barang ketujuh yang menjadi kunci dari seluruh persiapan ini adalah alat komunikasi radio darurat yang tidak bergantung pada jaringan seluler atau koneksi internet. Ketika menara pemancar seluler rubuh atau sengaja dimatikan oleh otoritas saat situasi darurat, ponsel pintar lo yang harganya puluhan juta itu cuma bakal berubah jadi ganjal pintu yang tidak berguna. Radio penerima sinyal pendek atau alat komunikasi frekuensi 2 arah bakal jadi satu-satunya jendela informasi lo untuk mendengarkan instruksi resmi, memantau pergerakan situasi, dan mengetahui kondisi di luar sana. Informasi yang akurat di saat krisis adalah perbedaan antara mengambil keputusan yang menyelamatkan nyawa atau mengambil langkah salah yang membawa lo langsung ke dalam mara bahaya. Menghadapi kemungkinan terburuk bukan berarti kita harus berubah jadi orang yang paranoid, panik berlebihan, atau hidup dalam ketakutan yang mencekam setiap hari. Persiapan matang yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, serta orang-orang tersayang yang menggantungkan hidupnya pada kita. Ketika lo sudah mengamankan hal-hal dasar ini, pikiran lo bakal jauh lebih tenang, fokus lo bakal lebih tajam, dan lo tidak akan gampang diadu domba, dimanipulasi, atau terseret oleh gelombang kepanikan massal yang sengaja diciptakan oleh keadaan di luar sana. Kita memang tidak akan pernah bisa mengontrol arah angin, kondisi pasar global, atau keputusan-keputusan konyol dari para penguasa di tingkat atas. Tapi ingat, kita selalu punya kendali penuh atas apa yang ada di dalam rumah kita sendiri untuk memastikan keluarga kita tetap hangat, kenyang, dan aman dari ancaman apapun yang mungkin terjadi besok. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian yang datang tanpa permisi, dan keberanian sejati bukanlah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, melainkan berani menatap realita lalu mengambil tindakan nyata untuk melindungi apa yang menjadi hak kita. Tetaplah berpikir jernih, kritis, pertanyakan segala narasi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, dan mulailah mengambil langkah kecil, tapi pasti dari sekarang daripada harus menangis menyesal di kemudian hari saat semuanya sudah terlambat. Kalau lo merasa obrolan kita kali ini memberi lo sudut pandang baru yang bermanfaat dan membakar semangat lo buat lebih waspada, jangan ragu buat menekan tombol, menyukai video ini, dan bagikan konten ini ke orang-orang terdekat yang paling lo pedulikan agar mereka juga punya kesempatan buat bersiap. Jangan lupa juga buat berlangganan di saluran ini supaya kita bisa terus berdiskusi, membongkar fakta-fakta tersembunyi yang jarang dibahas media utama, dan saling menguatkan di tengah situasi dunia yang makin tidak pasti ini. Sampai jumpa di narasi edukatif berikutnya, dan tetaplah jadi pribadi yang cerdas, kritis, serta tangguh.